Oke. Simon itu adalah dari bahasa Ibrani ya. Wah, maaf maaf maaf. Ya, Simon yaitu Simeon. Ya, Simeon. eh Artinya itu Allah telah mendengar. Jadi Simon itu versi lain dari Simeon. Ya, yaitu Allah telah mendengar atau mendengar saja sebenarnya. Simeon ya. Nah, kalau Kefas itu Tuhan Yesus sebutkan, kau disebut sebagai Kefas Simon. Itu bahasa Aram. Bahasa Aram ini adalah bahasa yang sekarang sudah punah, ya, udah nggak digunakan lagi. Tapi dia itu adalah perpaduan dari bahasa Persia, bahasa Iran ya sekarang ya, Iran nih, kok daerah Iran ya, Persia, plus Israel, Israel kuno, itu dia bahasa Aram. Saya iseng-iseng ya pengen tahu bahasa Aram kayak gimana sih. Ada tuh ya sebuah situs di video di YouTube. Ini diteliti, dia mendalami doa Bapa kami ya, tapi bahasa Aram dengan logat Galilea. Ya. Jadi mencoba untuk mereka ulang gimana ya kalau Tuhan Yesus tuh doa Bapa kami bunyinya itu kalau bahasa Aram ya. Ada tuh ya saya pelajarin. Bunyinya kurang lebih begini ya, bahasa Aram nih. Abun debeshmaya, yit kadesmah, titei malkutah, tiher utah, hikmah debeshmaya ken afberah, lahman demerah, hablan yomaden umakra, usbak lan kobain, hikmah dab shebak dan lakaibain, foal ta'ailan linaisena, ela atsilan min bisa. Amin. Nah, itu doa Bapa kami ya. Aneh ya. Ya karena itu ada perpaduan Persian, Parsi, India ya, kayak India dia ada sedikit-sedikitnya logat-logatnya, cengok-cengoknya ya. Itu bahasa Aram. Kefas itu bahasa Aram ya. Petrus itu bahasa Yunani. Nah, Kefas dan Petrus itu sama artinya yaitu batu. Jadi Simon itu lahirnya namanya Simon ya, dikasih nama sama Yunus ya papanya itu, atau Yohanes ya nama lain papanya itu disebut Yona ya, atau Junus atau Yohanes ya, itu sama itu memberi nama Simon. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan engkau Petrus. Nah, Petrus itu bahasa Yunani, Kefas itu bahasa Aram, artinya batu. Engkau batu, ya. Itu kenapa kok Tuhan Yesus sebut batu? Karena sebagaimana Tuhan Yesus ingin murid-murid lain itu menjadi pondasi ya bagi berdirinya gereja Tuhan. Engkaulah batu, ya. Begitu penafsirannya. Nah, saudara-saudara kita Gereja Katolik Roma masih mengimani ini, bahwa eh, Gereja Basilika Santo Petrus ya yang di Vatikan itu diyakini itu tempat di mana Petrus kemudian mati martir ya, disalib terbalik, dan Paus itu mewarisi ke kepemimpinan Petrus katakan, sebab Paus pertama itu Petrus ya, mereka Gereja Katolik Roma tuh begitu. Nah, mungkin ibu bapak bertanya, kok Pak ini ada bahasa Aram, Yunani, Ibrani, kenapa kok nama-namanya kok ada begini macam-macam, kenapa nggak satu aja? Kak, ini karena pengaruh situasi sosial politik pada waktu itu ya, sehingga karena kita tahu daerah Palestina waktu itu dipengaruhi bahasa internasionalnya. Kalau sekarang kita kan bahasa Inggris ya, sedikit Mandarin. Kalau waktu itu Yunani ya, Yunani ya, dunia itu karena kejayaan kerajaan Yunani sebelum Romawi ya, sehingga bahasa internasional. Itulah sebabnya ada nama-nama rasul itu pakai varian Yunani ya, Yunani seperti itu ya. Kayak kita dulu waktu dijajah Belanda kan, makanya ada yang namanya Edward ada namanya Eisen ya, itu sedikit banyak pengaruh Belanda ya. Lalu Ibu Inge ya,
Itu kayak gitulah kurang lebih ya. Juga ada saudara-saudara kita kan, Muhammad ya, itu pengaruh dari agama kan Arab ya, kayak begitu. Jadi kenapa kok ada Petrus, ada Kefas, ada Simon? Ya nama Ibraninya ada ya, tapi karena waktu itu ada versi Yunaninya juga kayak gitu. Artinya batu. Kefas dan Petrus itu sama artinya batu. Tapi kalau nama lahirnya itu Simon. Nah ini dicatat Simon ini anak Yunus ya, atau juga Yohanes. Nah memang ini Alkitab kita mencatat ini dua nama berbeda tapi orangnya sama. Jadi papanya Simon itu dicatat Alkitab kita adalah Yunus. Simon bin Yunus ya. Jadi bin itu anak ya, Ben. Kalau bahasa Ibrani sebenarnya Ben ya. Kalau Arab bin. Nah, karena Alkitab kita itu lebih mengikuti kaidah Arab ya, karena kultur Indonesia ditulisnya bin. Coba dari di Injil kita lihat Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, kata Tuhan Yesus. Sebab bukan engkau yang mengatakan itu ya, tetapi oleh Roh Kudus ya, waktu ditanya siapa Mesias itu. Nah itu kan Simon bin Yunus. Jadi Simon ini nama papanya adalah Yunus ya. Atau Yohanes ya. Sebab sebut itu Yohanes ya. Jadi dokter Kayanto ini masih saudaraan nih ya. Sama Simon. Itu dokter Kayanto Yunus ya. Ya bercanda ya ibu bapak ya. Oke, nah tempat tinggalnya, tempat tinggal Simon itu domisili dia di Bethsaida, ya Bethsaida atau Bethesda, Bethsaida sama itu ya Bethsaida. Daerah Bethsaida, dan dia juga punya tempat di Kapernaum, ya. Jadi ini dua tempat yang utama lah dari Simon ini, ya. Ya kayak saya lah ya, Jakarta, Tangerang, ya itu kan dekat. Saya bisa dibilang orang Jakarta ya bisa karena memang udah kerja berkarya di Jakarta. Tapi di Tangerang juga ya saya kenal gitu ya. Banyak saya udah habiskan waktu. Nah, jadi kalau bagi Simon nih ini Tangerangnya nih, ini Jakartanya ya. Jadi Bethsaida tuh awal-awal dia ya. Lalu Kapernaum itu sesudah dia eh, berkarya lebih lanjut. Pekerjaannya kita tahu ya, pekerjaannya adalah nelayan ya. Dia adalah saudara Andreas, Simon ini. Karakternya sekarang. Nah, karakternya itu Simon ini orang yang kontras alias ekstrim. Artinya kita tuh di Matius 16 ayat 15-16 ini ayat nomor cantik nih ya. Di sini nih ada dua tindakan kontras sebenarnya ya. Yaitu pada saat Tuhan Yesus bertanya, ya menurutmu siapa aku ini ya? Ada kan yang bilang nabi, ada yang bilang Elia. Enggak, menurut kamu siapa? Langsung Simon ya. Engkau Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi kemudian ya, sesudah itu sesudah Tuhan Yesus puji ya. Tadi kan Simon bin Yunus berbahagialah. Terus Tuhan Yesus cerita, nah aku nanti akan menderita ya, aku Mesias, betul kamu, aku Mesias, tapi nanti aku akan menderita, ditolak, aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping. Nah ini dua perilaku yang kontras. Satu sisi mengakui Yesus itu Mesias, tapi bukan pakai cara Yesus gitu, menolak cara Yesus. Nah itu pribadinya Yohanes ya, pribadinya Simon maaf ya, atau Petrus. Ya ini impulsif lah ya, impulsif tau ya. Jadi senggol bacok gitu. Jadi nggak pakai mikir lagi. Begitu adanya ter itu dia Simon itu begitu karakternya. Temperamental juga ya. Kita tahu kan waktu kejadian banyak dia itu sangat temperamental ya. Yang waktu di Getsemani dia cabut pedang, dia potong tuh pasukan dari bait suci tuh, polisi bait suci ya. Putus tuh telinganya, tapi disambung lagi sama Tuhan. Jangan ya, jangan pakai pedang, nanti kamu binasa oleh pedang ya. Temperamental memang. Dan dia kepemimpinannya kentara, karakternya begitu Simon ini. Waktu Tuhan Yesus naik, dia tuh inisiatif, ayo teman-teman yang 11 ya, kita pilih pengganti Yudas. Lalu juga waktu Tuhan Yesus habis bangkit, ya ini masih masa fluktuatif lah iman mereka bertumbuh.
Dia mengatakan, aku mau cari ikan ya, terus yang lain ngikutin gitu ya. Jadi kepemimpinannya kentara memang ini Simon. Nah, di dalam Injil kita lihat proses pertumbuhan iman dari Simon ini. Ada dua fase. Yang pertama itu panggilan pertama sampai kenaikan Tuhan Yesus. Ya, ini kehidupannya. Yang pertama itu kita lihat perjalanannya bersama Tuhan Yesus itu di dalam mujizat tangkapan ikan. Setelah kita tahu Tuhan Yesus itu kan nanya ya, kalian tebarkan jala ke samping ya. Aduh, kita udah semalaman tapi karena engkau yang suruh ya, akhirnya ngikutin mujizat tangkapan ikan. Ini perjalanan Petrus bersama Tuhan Yesus nih ya. Ya. Lalu penyembuhan ibu mertuanya. Jadi ibu mertua Petrus tuh disembuhkan. Berarti Petrus punya istri ya, cuman gak dicatat di Injil kita. Ada ya. Dan sebagian murid-murid Yesus punya istri. Karena bagi orang Yahudi itu menikah itu sebuah apa ya? Sebuah tindakan iman ya bagi laki-laki Yahudi. Ya, nggak kayak anak zaman sekarang kan ya, nggak menikah juga nggak masalah gitu. Tapi bagi orang Yahudi itu keharusannya. Makanya Petrus tuh punya istri. Memang nggak dicatat. Kenapa kok istri-istri nggak dicatat ya? Tadi balik lagi patriarkal ya orang Israel. Dan juga beberapa penafsir mengatakan para rasul ini sangat sibuk sekali untuk berkarya gitu ya, sampai mungkin ya ditinggalkan secara positif lah ya, bukan berarti negatif gitu, istri-istri dan anak-anak gitu. Nah, ibu mertua disembuhkan. Lalu Petrus juga berjalan di atas air. Dia tuh berani ya, impulsif. Tuhan, ya, kalau itu engkau, ayo aku mau. Ya udah sini kata Tuhannya. Jalan dia di atas air. Nah, tapi karena tadi kan ekstrim, begitu dia ngeliat ombak, mikir kan logikanya tuh, jadi kecebur ya. Lalu dia mengakui Yesus Mesias ya. Lalu dia juga saksi kebangkitan putri Yairus. Yairus ini kepala rumah ibadat ya. Ini Petrus nih. Bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Nah, ini tiga serangkai ini kalau kita bisa katakan nih murid-murid terpilih lah ya. Yang kita nggak tahu alasannya, tapi Petrus, Yakobus, Yohanes ini sering dicatat di Injil kita menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa yang murid-murid lain tuh nggak lihat ya. Antara lain nih kebangkitan putri Yairus ini cuman Petrus, Yakobus, Yohanes yang diajak Tuhan Yesus ya untuk membangkitkan. Juga transfigurasi Yesus di atas gunung itu. Petrus salah satunya. Petrus, Yakobus, Yohanes ya. Lalu juga ada satu Injil mencatat ada mujizat uang dalam ikan buat bayar pajak ya. Ini pengalaman iman Petrus. Tapi juga dia bangga dengan kekuatannya ya. Dia katakan, waktu Tuhan Yesus, salah seorang dari kamu ada yang mengkhianati aku. Langsung Petrus, bukan aku kan Tuhan. Siapa tuh? Siapa tuh? Itu dia sangat impulsif. Tapi kadang, nah ini dia memang turun naik nih. Waktu Tuhan Yesus suruh berjaga ya, tolonglah berjaga-jaga bersama aku di Getsemani. Mereka semua tidur, termasuk Petrus nih, yang katanya bangga-bangga gitu. Nah, ini tadi saya katakan ya, dia ini impulsif, potong telinganya Malkus. Dan dia menyangkal Yesus 3 kali. Berani sih, kita lihat di kisah Injil yang ngikutin Tuhan Yesus ya. Tapi begitu ada yang lihat, kamu muridnya Yesus ya? Enggak kenal. Ya. Itu dia Petrus. Dia juga saksi kebangkitan Yesus. Waktu para perempuan bilang, oh mayat Tuhan gak ada, Petrus dan Yohanes lari ya. Karena impulsif. Ini dia si Petrus. Jadi ibu bapak kalau saya cerita nih poin-poin ini kita udah bisa ngebayangin nih Petrus nih orang yang kayak gimana ya kurang lebih ya. Lalu setelah kenaikan Tuhan, dia memilih pengganti Yudas. Kita tahu dia khotbah di peristiwa Pentakosta, lalu ribuan orang percaya. Itu Petrus tuh, ya, yang tadinya menyangkal luar biasa ya, perubahan hidup tuh. Roh Kudus berikan itu bisa, pokoknya nggak ada yang mustahil lah ya. Dia menyembuhkan orang lumpuh, ya bersama Yohanes kita tahu dia ke bait suci, terus ada orang lumpuh ya. Terus kata Petrus, kata-katanya terkenal, emas dan perak aku nggak punya,
Tapi yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus berjalanlah ya. Jalan tuh orang lu. Tuh Petrus tuh ya. Lalu dia kemudian karena kesetiaannya ya, mengabarkan Injil kemana-mana ya, bareng-bareng dengan Rasul Paulus juga ya, ke rumah Cornelius. Kita tahu dia dianiaya, itu kurang maaf, dianiaya, lalu ditangkap dia, lalu sempat bebas ya, lalu dia, nah ini membangkitkan Dorcas. Ini udah perjalanan, udah keluar umat Israel, lalu dia mengabarkan Injil pada Cornelius. Tahu ya, sebelumnya dia bergumul ya, dia melihat penglihatan ada makanan turun, wah semuanya haram ya, babi apa, makan. Terus dia ngomong, aku belum pernah makan sesuatu yang haram ya, najis. Apa yang Tuhan nyatakan halal, nggak boleh kau nyatakan haram. Terus hilang penglihatan itu. Apa ini maksudnya ya? Nggak taunya besoknya itu Cornelius ya, ada utusan ke Petrus. Baru Petrus tahu, oh ternyata Injil Kristus itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk segala bangsa. Dimulai dari antara lain dari Cornelius nih, perwira Romawi. Inilah Petrus ya. Petrus itu pengalamannya begitu. Dan sampai akhirnya Petrus itu mati. Dia matinya martir. Martir itu dari bahasa Latin ya, Yunani ya. Marturia, martir, bersaksi. Jadi kalau orang sebut mati martir, dia mati karena dia menyaksikan imannya. Dalam sejarah itu, kisah gereja mula-mula ya, Petrus berkata, aku nggak layak disalibkan seperti Tuhanku, karena aku sudah menyangkali dia 3 kali, maka aku ingin ya disalib dengan kepala di bawah. Itu Petrus mati di Roma sekitar tahun 40. Ada dua versi, ada yang bilang tahun 40, ada yang bilang tahun 70 ya. Yang manapun itu, yang pasti Petrus mati di Roma. Dan diyakini itu yang sekarang jadi gereja Basilika Santo Petrus ya. Tempat paus tuh kalau khotbah ya, pemilihan paus di Vatikan itu, di situ dia posisinya Petrus mati ya, di Roma. Itu dia murid Tuhan ya, Petrus. Nah, kemudian menulis 2 surat pastoral di Alkitab kita, 1 Petrus, 2 Petrus. Itu diyakini ditulis oleh Rasul Petrus ya. Nah, pelajaran imannya apa? Pelajaran iman dari Petrus ini antusiasme ya. Antusiasme. Itu kan bisa positif, bisa negatif ya, antusias itu ya. Semangat gitu ya. Nah, mungkin kita di GKI bisa belajar ya, katanya orang GKI itu loyo ya. Ada amin, diam aja, nyanyi juga. Ya, ya. Kita kurang katanya begitu ya. Ditanya, diam aja begitu katanya ya. Tapi kalau Petrus ini antusias ya. Dia tuh siap, siap gitu ya. Mungkin kita bisa belajar dalam pemahaman yang antusiasme positif. Jangan antusiasme negatif ya. Kalau negatif itu jadinya akhirnya kan jadi kayak konyol gitu ya. Ya beberapa hidup Petrus begitu, nyabut pedang, motong telinga, lalu menyangkali Yesus. Itu antusiasme yang negatif. Tapi yang positif banyak kita bisa belajar dari Rasul Petrus. Nah, yang berikutnya kita bisa belajar pelajaran iman bahwa Allah itu membentuk ya semua orang, termasuk murid-muridnya, termasuk Simon Petrus ini ya. Artinya waktu Petrus menyangkal dan kemudian dia mau bertobat gitu ya, kembali di dalam jalan kasih Tuhan, Allah nggak menolak dia ya. Seperti itu. Kita kan melihat waktu Tuhan Yesus bangkit, antara menampakkan diri ke Petrus, tuh Tuhan Yesus nggak ninju hidungnya Petrus kan, lu 3 kali lu nyangkalin gua, enggak kan. Jadi artinya Allah itu membentuk ya, membentuk, mengampuni ya. Itu pelajaran yang kita bisa dari Petrus. Allah setia dengan kasihnya, walaupun kadang kita murid-muridnya nggak setia ya. Nah, dari Petrus kita bisa bertanya, ini menarik nih ya, saya kutip dari salah seorang penafsir ya. Kita bisa merenungkan begini,
Ini dari bahasa Inggris sih ya. Ada follower yang fail, pengikut yang gagal. Atau ada fail to follow. Nah, ada pengikut yang gagal, tapi ada juga yang gagal ikut. Mana yang bagus? Ini dua-duanya jelek sih ya. Tapi kalau kita mesti milih, milih yang mana? Milih yang pertama. Yang mengikut yang gagal. Sebab kalau gagal ikut berarti ya itu Yudas tuh ya. Seperti pesawat tuh gagal terbang, nggak terbang ya. Tapi kalau Petrus nih dia nggak gagal ikut Tuhan ya. Dia pengikut yang gagal iya ya, yang kali 3 kali jalan di air nyemplung ya. Tapi dia terus ikut Tuhan. Nah, itu pelajaran dari Simon Petrus. Wah, rasanya cuma sampai Simon ya. Minggu depan kita ke Andreas ya, tapi kita sudahi dulu. Kita ngobrol-ngobrol lah sekarang. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi pertanyaan, silakan Ibu Bapak. Saya izin minum dulu.